Selamat pagi untuk anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita coba untuk membahas kelanjutan dari materi komunikasi data atau dalam berarti ragam komunikasi data di jaringan. Melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Semoga diberikan satu kemudahan di pagi hari ini. Tetap senantiasa bersemangat dalam menjalankan aktivitas, senantiasa berdoa dan kemudian menghadapi dalam kegiatan pembelajaran yang berbasis daring ini, semoga senantiasa diberikan satu kemudahan. Pada kesempatan kali ini kita coba untuk membahas terkait dengan komunikasi dalam jaringan dalam ragam aplikasi layanan jaringan. Materi ini merupakan satu materi pembuka yang kita coba untuk implementasikan di dalam penerapan komunikasi data. Kita mulai bahwa data, bagaimana kita bahas di pertemuan kemarin, ada data suara, kemudian data video, dan data gabungan antara audio dan video. Nah, sebenarnya ketika data-data itu sudah ada, penerapan yang akan kita pakai di dalam layanan jaringan atau dalam komunikasi di kegiatan masyarakat itu sebenarnya akan berbentuk seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba untuk melihat penerapan komunikasi data. Ketika data itu sudah menjadi satu layanan yang bisa aplikatif, artinya data itu bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita coba untuk lihat. Nah, kalau kita melihat perekonomian saat ini, kita akan banyak mengenal penggunaan data yang kemudian bisa diimplementasikan di setiap ranah kehidupan atau di semua proses bisnis yang ada di masyarakat. Kita tentu mengenal apa itu education, yang kemudian penjabarannya ada e-learning untuk pembelajaran, ada Digilib untuk perpustakaan, kemudian ada SIM yang dipakai untuk sistem pelaporan, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang terintegrasi di dalam sekolah. Penggunaan data kemudian mengarah kepada education, artinya bahwa penggunaan data itu bisa dipakai untuk pembelajaran, juga untuk membantu proses bisnis di dunia pendidikan, atau lebih kecilnya di dunia sekolah. Dan aplikasi itu sudah kita rasakan dari berbagai kegiatan. Sejak kita menggunakan PPDB online, kemudian ada data-data yang bersifat e-learning, data-data yang kemudian bisa kita pakai untuk kolaborasi ataupun integrasi. Kalau kita berbicara di instansi pemerintah, kita kenal namanya e-government. Satu layanan yang berbasis layanan daring ataupun layanan online untuk pendaftaran di kependudukan, pendaftaran kemudian di aplikasi Samsat, pendaftaran kemudian di pajak, pendaftaran kemudian mungkin di perbankan, pendaftaran kemudian di layanan-layanan desa dan lain-lain. Ini adalah image penggunaan data yang kemudian bisa diimplementasikan di dalam layanan e-government atau pemerintahan. Dan kemudian kita sudah sangat bisa merasakan dengan adanya eKTP, kemudian adanya e-file, kemudian ada namanya e-pajak dan lain-lain. Lebih lanjut bahwa penggunaan ini kemudian mengarah kepada ranah-ranah UMKM. Kita kenal namanya e-warung, kita kenal namanya yang senantiasa mengarah kepada penggunaan dan pemanfaatan data. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa di marketplace kita kenal semua aplikasi yang berbasis data.
Apa itu Bukalapak, Tokopedia, Shopee, kemudian Blibli, Belanja.com, OLX, dan lain-lain. Semuanya menggunakan basis data untuk menjalankan proses bisnisnya. Dan kita kemudian sudah sangat terbiasa dengan penggunaan marketplace ini untuk pembelanjaan. Kalau kemudian kita tarik kepada skala yang lebih luas, kita kenal ada namanya Amazon.com, Alibaba.com, dan lain-lain. Itu adalah satu marketplace yang terbentuk ketika adanya penggunaan data yang diimplementasikan dalam life skill ataupun dalam gaya hidup seseorang yang memang tidak lepas dari adanya data dan penggunaan internet sebagai medianya. Kemudian kita juga kenal ketika di dokter ada klik dokter, hello dok, dan lain-lain. Itu adalah layanan-layanan yang berbasis kesehatan. Pendaftaran BPJS dan pendaftaran lainnya yang terkait dengan kedokteran, kemudian pendaftaran online untuk pendaftaran rumah sakit, juga menggunakan basis data. Nah, kesemuanya ini adalah wajah ekonomi yang ada saat ini. Ketika semua sudah menerapkan dunia digital sebagai data, sebagai basisnya. Nah, ini adalah salah satu implementasi terkait dengan penggunaan data yang kemudian bisa kita implementasikan dalam kehidupan dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, sehingga ketika kita tarik dalam satu skala yang lebih luas, data itu kemudian bisa mentransformasikan satu gejala ekonomi, terutama juga di Indonesia. Bagaimana kemudian toko fisik, warung-warung yang berbentuk fisik, supermarket, hipermarket, ataupun layanan-layanan yang berbentuk emas, itu kemudian beralih kepada marketplace online. Termasuk layanan-layanan yang berbasis jasa. Kita kenal dulu Bluebirds, kita kenal taksi-taksi, kemudian kita kenal ojek, dan lain-lain. Kemudian layanan itu bertransformasi menjadi Gojek, Grab, Uber, Maxim, dan lain-lain. Nah, ini adalah satu gejala transformasi dari penggunaan dunia digital yang menggunakan data yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk kehidupan. Artinya ada gejala transformasi dari penggunaan data ini ke arah digitalisasi yang kemudian itu pemanfaatannya untuk masyarakat. Dan kesemua layanan ini telah kita alami pada perkembangan dunia saat ini. Kita sudah menggunakan dan kita juga sudah senantiasa memakai. Ternyata kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari layanan ini kemudian menggeser satu perubahan daripada ekonomi. Tentu kita sudah tidak asing dengan pemandangan-pemandangan seperti ini ketika orang menggunakan Grab sebagai layanan, ketika orang menggunakan taksi online, kemudian orang menggunakan layanan-layanan hantaran, dan lain-lain. Satu aplikasi ataupun satu fenomena yang mungkin dulu tidak pernah kita perkirakan sebelumnya, tetapi kemudian terjadi dan kemudian kita nikmati dan kemudian menjadi pembiasaan yang ada saat ini. Satu teknologi yang kemudian menggeser gaya hidup, satu teknologi yang kemudian menggeser satu paradigma ekonomi, satu apa satu perubahan yang mau tidak mau harus kita jalani karena adanya perubahan teknologi. Meskipun ketika kita tahu di awal-awal ketika terjadi transformasi ini banyak sekali terjadi penentangan. Terjadi aksi demo, terjadi aksi yang kemudian menentang bahwa teknologi itu tidak bisa kita jalankan. Tapi kemudian lambat laun, lama kelamaan, kemudian masyarakat menilai bahwa memang teknologi itu kehadirannya adalah satu keniscayaan. Dia tidak bisa ditentang, dia tidak bisa kemudian dihalangi. Dia hanya butuh waktu atau proses untuk kemudian teknologi itu menguasai kehidupan. Dan kemudian lama-kelamaan masyarakat kemudian akan menyadari bahwa kehadirannya bukan untuk ditentang, tapi kehadirannya untuk disikapi. Sehingga pemandangan saat ini, pemandangan dulu ketika Grab mulai awal, ketika Gojek mulai ditentang di awal-awal kehadirannya, itu sekarang sudah tidak ada. Karena memang masyarakat kemudian yang menilai bahwa proses ekonomi ini
kemudian masyarakat yang akan mengambil satu kesimpulan atau keputusan mana yang kemudian diambil. Nah, apa dampak yang kemudian terjadi dengan penggunaan data kalau kemudian atau kita menggunakan kata industrialisasi digital? Apa efek dan dampaknya? Tentu setiap teknologi ada dampak, ada ancaman, ada peluang, kemudian ada baik, ada buruk, ada sisi positif dan ada sisi negatif. Kita ambil contoh dengan adanya penggunaan industrialisasi digital. Ketika ada industrialisasi ini, ada satu pekerjaan-pekerjaan konvensional yang kemudian hilang ataupun tidak dibutuhkan lagi. Satu penelitian dari Kate Ronheds diambil dari majalah Futuris. Ada sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai 2025 hilang karena digantikan dengan otomatisasi, efek dari penggunaan data. Kemudian kalau kita lihat sekarang, ada satu estimasi bahwa penantinya pekerjaan yang ada saat ini adalah pekerjaan yang belum ada sebelumnya. Itu adalah ancaman-ancaman yang kemudian terjadi. Tetapi tentu di balik ancaman itu ada peluang. Peluangnya adalah bahwa era digitalisasi dengan data itu memberikan potensi adanya penambahan tenaga kerja 2,1 juta pekerjaan pada tahun 2025. Pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya belum ada, pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah ada, atau pekerjaan-pekerjaan yang kemudian muncul karena adanya perkembangan teknologi dan industrialisasi digital. Ketika ada marketplace, ada Lazada, kemudian ada Blibli, belanja, itu kemudian membangkitkan ekonomi dari sisi pengiriman. Jasa pengiriman kemudian berkembang yang membutuhkan banyaknya pekerja. Gojek, Grab, dan lain-lain membutuhkan kemudian driver-driver. Kemudian di YouTube, banyak sekali YouTuber baru, dan lain-lain. Semua adalah peluang yang mungkin dan pasti muncul dari era industrialisasi digital ini. Nah, tentu apa yang kemudian kita hadapi dan harus kita persiapkan? Skill dan kompetensi apa yang kemudian harus dimiliki dari pengguna ataupun user yang nantinya akan bersaing, berkompetisi dengan industri di masa depan. Gambaran yang dapat kita ambil kira-kira seperti ini. Kemampuan-kemampuan yang harus kita miliki di depan. Bagaimana kemampuan memecahkan masalah, bagaimana social skill, interaksi, negosiasi, emosional, intelijen. Kemudian bagaimana juga kita mempunyai skill terkait dengan proses, logika, kemudian mendengarkan, aktif mendengarkan, dan lain-lain. Kemudian ada sistem skill, bagaimana kita bisa mengambil satu keputusan dan bagaimana kita bisa menganalisis satu sistem itu dibuat dan dijalankan. Dan untuk selebihnya kita punya kemampuan kognitif, kemampuan yang merupakan rangkuman dari semua kemampuan itu. Inilah satu skill-skill yang harus disiapkan untuk anak-anakku di kemudian hari ketika nanti peta persaingan, peta kompetisi itu akan mengarah kepada peta kompetisi di industrialisasi digital yang memang mau tidak mau harus kita hadapi. Tahapan ini tentu bermula dari tahapan revolusi industri yang dimulai dari industri 1.0 yang kemudian sekarang mengarah kepada industri 4.0 atau industri revolusi 4.0. Nah, inilah kesiapan kita untuk menggali satu potensi di dalam pendidikan kita. Menyiapkan SDM yang unggul yang kemudian bisa berkiprah, berkompetisi dengan kompleksitas permasalahan di dunia sekarang. Dan ini adalah tanggung jawab Anda sebagai generasi masa depan. Ini adalah peta persaingan ataupun peta kognitif dari skill atau kemampuan yang nantinya akan kita persiapkan.